It's sorry. Oke, nah, jadi untuk materi, oke, jadi terakhir ya, saya sudah post gitu di Google Classroom tugas mengenai persamaan trigonometri ya. Artinya bentuk-bentuk seperti ini ya, misalnya sin X sama dengan 0,7, X-nya dari 0 sampai 450 derajat, misalnya, atau interval-interval lain. Nanti kalian cari X-nya, seperti itu kurang lebih. Nah, untuk di soalnya itu saya tuliskan, you are encouraged to draw the graph ya. Artinya silakan kalau kalian tidak gambar grafiknya dulu. Tapi bagi saya pribadi, ya artinya bukan bagi saya pribadi ya. Menurut saya, kalau kalian gambar grafiknya terlebih dahulu, gitu ya, itu akan sangat membantu, gitu ya. Oke, ya sebenarnya ada gitu ya rumusnya. Ada rumusnya, jadi kalau X sama dengan sekian, ya misal sin X sama dengan setengah, nanti kalian dapat 1, nah nanti untuk mencari nilai-nilai lain ini, kalian bisa masukkan ke rumusnya, gitu ya. Nah, tapi rumusnya itu dari mana, gitu kan, pertama dari mana, kedua, rumusnya berbeda-beda untuk sin, untuk cos, dan untuk tan, dia berbeda-beda, gitu ya. Nah, maka apa? Maka saya ingin kalian pahami dari grafiknya, gitu ya, sehingga saat kalian melihat rumusnya, itu kalian bisa memahami. Oh, ternyata misalnya kalau kalau sin X sama dengan setengah, maka X-nya kan 30 derajat gitu ya dari kalkulator. Nah, yang lainnya ini adalah 150 derajat. Itu dapatnya 180 kurang 30. Nah, kenapa 180 kurang 30? Ya, karena grafiknya ini dia simetris gitu ya. Simetris antara lain di 90 derajat. Dia simetris sehingga kalau kita ambil dari 0 ke 30 itu sama dengan dari 180 ke 150 gitu ya. Nah, dari situ artinya apa? Artinya kalian bisa menggunakan grafik ini gitu ya sebagai bantuan untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek ya misal kalau nantinya pun kalian pakai rumusnya gitu ya. Kalau kalian misalnya lupa, takut tertukar antara rumus sin dan cos misalnya, ya kalian bisa cek ulang dengan grafiknya apakah kalau saya gunakan rumus ini sesuai dengan grafiknya sin atau grafiknya cos. Nah, pertama itu ya, dan yang lain adalah ya meskipun tidak terlalu sering keluar gitu ya, kadang ada di soal-soal Cambridge ini ya diminta untuk menggambar grafik gitu ya, grafik dari sin atau cos yang lumayan, ya sebenarnya tidak lumayan sering ya, cuma kalau diminta gambar antara lain yang diminta tuh grafik trigonometri gitu ya. Nah, maka saya berikan di sini grafik ya di bab trigonometri ini gitu, bukan di bab lainnya. Dan grafik ini, ya teknik untuk mencari penyelesaian dari perpotongan grafik ini juga biasanya kalau di soal-soal Cambridge diminta sketch, ujung-ujungnya ke situ gitu ya. Diminta mencari misalnya dari misal kita punya grafik seperti ini ya. Misal saya punya grafik seperti ini.
Lalu saya punya grafik A gitu ya, seperti ini misalnya, dan grafik B seperti ini. Anggaplah garis lurus. Kemudian ditanya, misalnya Y sama dengan Fx gitu ya, dan Y sama dengan Gx. Nah, dan ditanya Fx sama dengan Gx, dia punya berapa penyelesaian gitu misalnya. Nah, ini kita bisa manfaatkan grafiknya, kita lihat titik potongnya. Itu ada gitu ya, soal-soal seperti itu. Nah, ini ya pemahaman ini gitu ya, bahwa grafik, perpotongan dari grafik itu adalah penyelesaian dari dua persamaan gitu ya. Nah, itu ya perlu kalian pahami gitu ya. Dan antara lain ya penerapannya seperti ini gitu ya. Kalau kita punya grafik sin dan kita punya grafik Y sama dengan setengah, atau di sini setengah akar 0,7 ya. Y sama dengan 0,7 di sini. Y sama dengan sin X dan Y sama dengan 0,7. Nah, itu ada berapa banyak titik potongnya gitu ya, di antara 0 sampai 360 misalnya. Nah, kita bisa lihat dari 0 sampai 360 cuma ada 2 ya, yaitu di sini dan di sini. Nah, di titik ini. Titik ini dan di titik ini yang saya beri panah ya. Dan misalnya saya ganti Y sama dengan sin X, sin X sama dengan 0,7, itu ada berapa X yang memenuhi, kita bisa menggambar lagi Y sama dengan sin X, misalnya dari negatif 90 sampai 450. Maka kita bisa gambar grafiknya lagi dari negatif 90 sampai 450, dan kita lihat gitu ada berapa banyak titik potongnya antara kedua grafik tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, dan di sini dia juga bisa bantu ya untuk mencari semua penyelesaiannya gitu. Karena kalau pakai rumus kadang kita kurang teliti, nanti ada yang terlewat, gitu. Terutama yang di ujung-ujung ya. Nah, itu untuk ini aja, untuk penjelasan saja ya. Kenapa saya encourage gitu kalian untuk gambar grafiknya. Ya, kalau kalian merasa itu tidak membantu kalian, ya oke, ya minimal dari sekian 10 ya, kalau nggak salah saya beli 10 soal, minimal satu lah kalian coba gambar grafiknya. Satu dari masing-masing ya, jadi sin gambar satu, cos gambar satu, tan gambar satu. Nanti silakan kalau yang lainnya kalian mau menggunakan rumus-rumus saja, boleh. Kalau kalian merasa ini grafiknya tidak membantu gitu ya. Nah, seperti itu untuk grafik. Nah, untuk soal yang kemarin, itu kan saya ada yang bentuknya seperti ini ya. Ada yang bentuknya sin 2x sama dengan sekian gitu ya. Nah, ini saya lupa angkanya berapa. Nah, untuk penyelesaiannya boleh kalian gambar seperti ini ya. Boleh kalian gambar seperti ini. Ya, artinya gini. Untuk sin 2x sama dengan negatif 0,4 misalnya, silakan kalian cukup gambar grafik Y sama dengan sin x ya. Nah, seperti itu, kemudian baru nanti cari titik potongnya, nanti disesuaikan dengan intervalnya gitu ya. Jadi misal sin 2x sama dengan negatif 0,4, berarti kalau x-nya antara 0 sampai 360, berarti 2x-nya dari 0 sampai 720 gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai ini. Nah, tapi ada pilihan lain, yaitu kita gambar grafiknya bukannya sama dengan sin x, tapi ya sama dengan sin 2x gitu ya. Nah, bagaimana menggambar grafiknya sama dengan sin 2x? Nah, ini insya Allah yang akan kita bahas hari ini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi bagaimana kita menggambar grafik? Jadi kita sudah tahu, mungkin saya rekap dulu dengan sketch saja.
Ya, graph of other trigonometric function ya. Jadi di sini maksud saya other trigonometric function itu adalah misal y sama dengan sin 2x atau misal y sama dengan cos 3x gitu ya, atau misalnya 2 sin x dan sebagainya. Kemudian nah, jadi sebelum saya menggambar ini, kita recap dulu sedikit. Mengenai grafik dari sin X, cos X, dan tan X ya. Nah, jadi saya akan sketch saja. Nah, jadi kemarin saya sudah bahas ya, kenapa saya mulai dari plotting grafiknya secara akurat gitu ya. Ini supaya kalian bisa pede gitu ya saat nanti kalian disuruh men-sketch grafik dari misal sin X atau cos X atau tan X. Nah, jadi misal kita mulai dari sin X. Nah, sin X itu ya kita mau gambar grafik sin X, Y sama dengan sin X. Ya, dari 0 sampai 360 aja ya. Derajat. Nah, maka bentuknya grafik sin X itu mulai dari 0, kemudian naik, turun, ya naik lagi gitu ya. Nah, ini kurang bagus ya, karena kelihatan sekali berbeda antara bukitnya dengan lembahnya. Mungkin saya coba perbaiki dulu. Ya, better ya, cuma masih kelihatan, tapi biarin aja. Karena ini cuma sketch ya. Nah, ini sin Y sama dengan sin X ya, dari 0 sampai 360 derajat. Nah, jadi yang perlu tandai adalah antara biasanya kalau sketch yang perlu ditandai biasanya paling titik potongnya dengan sebuah X, di sini di 0,0, kemudian 180 ya, dan 360 derajat. Nah, dan kadang juga kita tandai juga maksimum dan minimumnya. Ini 1 dan negatif 1 ya. Ya, gitulah ya pokoknya. Negatif 1. Ya, jadi biasanya kita tandai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian ya kadang juga termasuk titik maksimum dan minimumnya. Nah, ini biasanya tergantung ini juga, tergantung soal juga ya. Nah, ini untuk grafik Y sama dengan sin X. Kemudian grafik kalau cos X gimana? Kalau cos X bentuknya mirip ya, mirip dengan sin X. Ya bahkan bentuknya sama gitu ya dengan sin X, hanya berbeda di posisinya gitu. Jadi kalau sin X ini mulai dari 0, kalau cos X ini mulai dari 1 gitu ya. Saat X-nya 0 derajat, saat sudutnya 0 derajat, cos-nya adalah 1. Kemudian, nah di sini dan dia mulai dari turun dulu gitu ya. Turun dulu seperti ini kurang lebih. Nah, ini saya juga agak-agak sulitan sebenarnya gambar grafik cos ini. Ya, artinya kalau sketch sebenarnya gini juga cukup ya. Cuma saya mau ini mungkin lah serapi mungkin. Supaya kalau saat kalian bandingkan dengan plot yang sudah kalian buat lebih ini ya, lebih terlihat gitu. Nah, kemudian ya oke, sebenarnya mungkin untuk grafik sin maupun cos kadang juga ditandai ini ya, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Tapi lagi-lagi sesuai kebutuhan saja. Nah, di sini berarti 90 derajatnya di sini, 180 derajatnya di negatif 1. Di titik potong selanjutnya adalah 270 derajat. Dan ini nilai minimumnya adalah negatif 1 ini ya. Ini 0. Nah, seperti ini untuk grafik Y sama dengan cos X.
Kalau cos ke I sama dengan cos X dengan X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, mungkin kalau kita bandingin seperti ini nggak kelihatan sama gitu ya. Nah, tapi kalau kita lanjutkan, jadi kalau sin kan seperti ini ya, seperti ini. Nah, sebenarnya kalau grafik cos itu sama saja dengan kita ambil dari sinnya dari sini gitu ya. Ya, kalau kita lanjutkan seperti ini. Dan kita mulai dari sini, kita mulai dari titik ini sampai titik ini. Nah, maka ini akan bentuknya persis sama dengan grafik cosnya. Nah, ini yang saya maksud, grafiknya bentuknya sama, gitu ya, bentuknya sama, hanya posisi yang berbeda. Artinya grafik cos ini bisa kita dapatkan dengan cara menggeser grafik sin. Ya, bisa kita geser ke kanan, ke kiri ya, maaf, ke kiri 90 derajat. Jadi dari garis ini, grafik ini kita tarik jauh 90 derajat, kita akan dapatkan grafik cos. Seperti itu. Nah, dan untuk grafik sin dan cos ini bentuknya seperti yang sudah kita tahu, ini adalah wave function atau fungsinya berbentuk wave gitu ya, gelombang. Kemudian dia periodik, artinya dia berulang. Ya, berarti pengulangan pertama di sini. Kalau kita lanjutkan, dia akan mengulang lagi seperti ini. Kemudian seperti ini lagi setiap 360 derajat gitu ya. Dan begitu pula ke belakangnya, dia akan berbentuk seperti ini juga ya. Setiap 360 derajat. Nah, ini ya pokoknya gitu ya. Bentuknya sama. Ini karena keterbatasan sketsa saya, jadi kelihatannya agak berbeda ya, tapi sebenarnya sama. Jadi berulang setiap 360 derajat. Begitu pula grafik cos, pengulangannya atau periodenya adalah 360 derajat. Nah, kemudian baik sin maupun cos, range-nya adalah dari negatif 1 sampai 1, jadi dia paling tinggi grafiknya di 1 dan paling rendah di negatif 1. Begitu pula cos, mau kita lanjutkan sejauh pun paling tinggi 1, paling rendah negatif 1 gitu ya. Nah, jadi dari saya tulis saja periodnya ya. Periodnya pertama, periodnya adalah 360 derajat, ya, atau 2pi ya kalau radian. Kemudian untuk range-nya gitu ya, range-nya adalah dari negatif 1, maaf, sin X ya, sin X, sampai 1. Di sini juga sama, periodnya adalah 360 derajat. Kemudian range-nya ini adalah sama dari negatif 1, sin X sampai 1. Nah, untuk tangan ini grafiknya beda ya, bentuknya dari sin dan cos. Tapi persamaannya adalah dia juga berulang ya, atau periodik. Nah, periodenya berapa? Periodenya bukan 360 derajat ya. Meskipun setiap 360 derajat dia berulang, tapi periodenya bukan 360 derajat. Periodenya adalah faktor dari 360 derajat gitu ya. Karena ternyata saat kita gambar, kurang lebih bentuknya seperti ini. Kalau dari 0 sampai 360 derajat, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti inilah ya. Nah, jadi apakah dia berulang setiap 360 derajat? Ya, dia berulang setiap 360 derajat. Kalau kita lihat bentuknya seperti ini, naik, kemudian naik lagi, kemudian naik lagi. Artinya naik, kemudian dari bawah naik, kemudian dari bawah naik lagi. Dia akan berlanjut seperti ini lagi gitu ya, dengan bentuk yang sama. Nah, tapi apakah periode yang 360 derajat? Tidak, karena dia berulang saat 360 derajat ini ternyata sudah berulang 2 kali.
maka periodenya adalah 360 derajat bagi 2 gitu ya, yaitu 180 derajat. Oke, di sini periodnya adalah 180 derajat. Ya, sorry, ini adalah grafik Y sama dengan tan X. Dengan X-nya dari 0 sampai 360 derajat. Kalau kita sketch seperti ini gitu ya. Nah, kemudian periodnya adalah 180 derajat. Nah, range-nya gimana? Nah, range-nya ini kalau kalian lihat, misal dari 0 sampai 90 derajat ini, 0 sampai 90 derajat ini, ya dia mencakup semua bilangan positif gitu ya. Karena saat X-nya 0, hasilnya 0, saat X-nya semakin besar, dia juga semakin besar, semakin mendekati 90, nilainya juga semakin besar gitu ya. Ada batasnya nggak? Nggak ya, nggak ada batasnya. Kita bisa mendekati 90 derajat sedekat mungkin, nanti hasilnya akan semakin besar dan semakin besar. Hingga tidak ada batasnya. Dan kalau kita lihat porsi di antara 90 sampai 180 derajat, ya dia ternyata mencakup semua bilangan negatif. Artinya kalau kita mundur di sini mulai dari 0, negatif 1, misalnya negatif 2, dan seterusnya, semakin kecil atau semakin besar negatifnya gitu ya. Semakin negatif lah pokoknya. Dan sama seperti di sini tadi, dia tidak ada batasnya. Range-nya apa? Range-nya adalah real number ya. Misalnya gimana ya? Ya, range-nya adalah tan ini adalah real number ya, bisa tulis seperti ini. Atau bisa ditulis misalnya ya, atau boleh tulis misalnya range-nya adalah all real number ya. Numbers mungkin. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut ke grafik-grafik yang lain. Mister, Ya. kalau kita buat satu grafiknya, setiap sin konstan itu satu grafiknya. Cuman banyak angka boleh nggak bisa buat yang exercise yang saya kasih? Oh boleh, silakan. Artinya gini ya, saya kan minta buat grafiknya untuk bantuan aja ya, untuk bantu kalian ya. Kalau misalnya maksud kamu gini ya, kalau kamu gambarnya sekali, nanti kamu buat misalnya di sini 0,5, nanti kamu cek gitu ya. Kemudian di sini misalnya 0,2, ya boleh silakan, tidak masalah. Nah gitu ya. Oke, sebentar saya cek info rapat dulu. Oke, kayaknya sudah mulai ya, jadi saya sebentar lagi saja. Nah, ini kurang lebih sketch-nya ya untuk sin, cos, dan tan. Ya, tentu sketch-nya ini tidak 100% seperti aslinya ya, karena ini perkiraan saja. Ya, tapi bentuknya secara umum seperti ini. Nantinya sekali lagi saya ini ya, untuk sketch ini kalian perlu tahu bentuknya secara umum. Nah, makanya saya minta kalian plot dulu supaya kalian tahu bentuknya secara umum seperti apa. Nanti kalian akan lebih mudah atau lebih percaya diri gitu ya untuk menggambar sketch-nya. Karena kalau kita mau menggunakan grafik untuk membantu kita solve equations gitu ya, kita tidak akan plot dulu satu persatu terlalu lama. Kita pasti sketch saja. Nah, tapi gambarnya untuk sketch-nya ini harus benar gitu kan. Makanya saya minta kalian buat plot dulu yang seakurat mungkin. Nah, ini tambahan sedikit untuk grafik tan. Ini untuk pengetahuan saja ya, namanya. Di sini kita kan punya apa ini ya, dia naik terus gitu ya, naik terus, tapi saat 90 derajat ini karena nilainya sin per cos-nya 1/0 gitu ya, artinya tidak ada nilainya,
Nah, sehingga grafiknya juga tidak ada gitu ya. Dan secara grafiknya kalau kita lihat dia semakin naik, tapi tidak pernah sampai menyentuh garis ini gitu ya, garis X sama dengan 90 derajat ini. Ini garis ini adalah X sama dengan 90 derajat. Dia tidak pernah menyentuh garis ini. Begitu pula di bawah sini, begitu pula di 270 derajat ya. Nah, garis ini kita sebut diberi nama atau dinamakan asimtot ya. This line is called asymptote. This line is called pakai T kalau nggak salah bahasa Inggris itu. Asymptote gitu ya kalau nggak salah. Ya, saya nggak yakin apakah begini atau pakai E ya, saya pakai aja dulu. Tinggal hapus. So this line is called an asymptote. Jadi apa itu asymptote? Jadi asymptote ini sebenarnya garis bantu ya, garis bantu untuk menggambar grafiknya. Di sini dia menunjukkan, menegaskan gitu ya bahwa ini ada suatu grafik ini, misalnya dia selalu naik, dia tapi tidak sampai menyentuh garis ini gitu ya. Nah, asymptote ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa jenis. Ada asymptote vertikal seperti ini, atau asymptote tegak ya kalau bahasa Indonesia. Jadi asymptote ini ada asymptote vertikal seperti ini, ada juga yang asymptote horizontal, misal gambarnya seperti ini. Ya, mungkin contoh yang gampang ya untuk asymptote ini adalah di grafik Y sama dengan 1/X. Y sama dengan 1/X. Maaf, ini juga contohnya, jadi kita pakai merah aja. Kalau grafiknya Y sama dengan 1/X, grafiknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi saat X sama dengan 0 ya, saat X sama dengan 0, dia berlaku mirip dengan 90 derajat tadi. Saat X sama dengan 0, maka Y-nya jadi 1/0, dia tidak ada gitu ya, tidak terdefinisi, dan secara grafiknya digambar mirip seperti ini. Nah, dia gambar seperti ini. Nah, di contoh ini asymptote tegaknya adalah X sama dengan 0 atau sumbu Y ya. Asymptotnya adalah sumbu Y. Nah, dan di grafik ini ada juga asymptote datar, yaitu sumbu X. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi sumbu Y ini bisa kita lihat di sini, dia tidak menyentuh. Grafik ini tidak menyentuh di bagian sini maupun di bagian sini. Nah, ini adalah asymptote tegaknya. In this graph. Y-axis ya, Y-axis. Is vertical asymptote. Nah, ini tambahan aja ya, tambahan ini aja, pengetahuan istilahnya aja. Sedangkan sumbu X-nya ini adalah horizontal asymptote. Ya, kalau dalam istilah bahasa Indonesia, horizontal. Kalau dalam bahasa Indonesia, asymptot tegak dan asymptot datar ya. Nah, seperti itu. Dan selain ini ada juga asymptot yang miring ya, cuma mungkin untuk contohnya agak sulit, jadi saya skip saja. Nah, ini tambahan aja ya. Nah, kemudian ya untuk grafik fungsi-fungsi lain, ya misal Y sama dengan sin 2X gitu ya, dia akan berpengaruh di nilai di periodenya. Oke, jadi bisa ada yang berpengaruh di periodenya, ada yang berpengaruh di range-nya gitu ya. Makanya di sini yang saya tulis ulang hanya period dan range-nya gitu ya. Secara umum ya langsung. Ya setelah ini saya sebentar lagi saya sampaikan saja intinya dulu. Secara umum kalau kita punya Y sama dengan A gitu ya, sin
Ya misalnya BX tambah C. Ya ini harus sedikit-sedikit ya. Kenapa? Jadi kalau bentuknya secara umum A sin BX tambah C tambah D gitu ya. Nah ini A-nya ini akan berpengaruh ke range-nya atau ke ya mungkin kalau kita bandingkan dengan istilah fisika ke amplitudonya gitu ya. Nah, sedangkan B-nya ini adalah nanti berpengaruh ke periodnya. Periodenya. Jadi aturannya seperti apa? Nanti kalau bentuknya A sin X, ini mungkin tambah C tambah D-nya nggak usah dulu. Nah, kalau bentuknya A sin BX gitu ya, A sin BX, maka yang akan kita punya adalah grafiknya kurang lebih seperti ini. Misal contoh, maaf, ini saya tulis dulu. Jadi kalau A sin BX seperti ini, nanti range-nya adalah untuk grafik seperti ini, range-nya adalah tinggal dikali gitu ya. Kan kalau sin, range-nya dari negatif 1 sampai 1, maka kalau A dikali sin, range-nya tinggal dikali. Jadi negatif A sampai A. Y aja gitu ya. Nah untuk periodnya gimana? Periodnya ini berkurang ya. Nah, jadi sin itu kan periodnya 360 derajat ya. Sehingga kalau sin X berarti periodnya itu, satu periodnya itu adalah dari 0 sampai 360 derajat. Nah, kalau sin BX gimana? Berarti BX-nya itu dari 0 sampai 360 derajat. Nah, sehingga apa? Sehingga X-nya sendiri cukup dari 0 per B sampai 360 derajat per B ya. Ya, 0 per B tetap 0. Jadi ujungnya adalah 360 derajat per B. Nah, di sini periodnya adalah 360 derajat per B jadinya ya. Nah, mungkin penjelasannya nanti lagi. Intinya kalau kita gambar, contohnya, kalau kita punya misalnya sin, misalnya, oke, sin X kan kita tahu ya, sin X seperti ini. Kalau kita punya sin X seperti ini, kalau sin 2X, nah, saya gambar dulu, kalau sin X seperti ini dari 0 sampai 360 derajat, kalau misalnya sin 2X, maka yang berubah adalah periodnya 360 derajat per 2 ya. Jadi periodenya jadi 180 derajat. Jadi kalau kita gambar jadi seperti ini nanti. Nah, jadi dia lebih rapat gitu ya. Kayak kita squeeze dia ini satu ininya. Di sininya 360 derajat. Kita udah dapat 2 periode. Ya, kenapa seperti ini? Karena saat X-nya 180 derajat, sudutnya sudah 360 derajat ya, jadi sudah satu periode. Kemudian sebaliknya kalau kita ubah jadi 2 sin X misalnya, atau 3 sin X ya, beda-beda angkanya. Y sama dengan sin X seperti ini sama dengan sin 2X. Kalau Y sama dengan 3 sin X misalnya, maka bentuknya periode yang tidak berubah, yang berubah adalah amplitudenya. Jadi dia lebih tinggi gitu ya, range-nya berubah. Jadi biasanya dari negatif 1 sampai 1, kalau 3 sin X dari negatif 3 sampai 3. Nah, seperti ini kurang lebih. Tapi periodnya tidak berubah, tetap 360 derajat. Nah, gimana kalau Y sama dengan sin 3 sin 2X misalnya. Ya, sudah, berarti kita gabungkan saja. Amplitudenya berubah atau range-nya berubah. Dan begitu pula periodnya ya. Ya, ini ya apa namanya maksud saya ini jadi harusnya sama. Ini periodnya paling tinggi dia di sini. Maaf, range-nya paling tinggi dia di 1 dan rendahnya negatif 1.
Maaf ya, 3 kalinya berarti. 3. Nah, jadi karena 3 kali, depannya 3 gitu, depannya 3, maka range-nya dari negatif 3 sampai 3. Sedangkan karena di sini sin sudutnya 2x, maka periodnya jadi 360 derajat per 2. Jadi di sini satu periodnya ini sudah 180 derajat. Saat 360 derajat sudah 2 period. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, saya tutup dulu untuk hari ini ya. Ya mungkin saya langsung keluar saja ya. Kalian silakan kalau mau di sini atau mau keluar juga silakan. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Silakan dilanjutkan yang kemarin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.